Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tasawuf kita kali ini temanya pemurah dan memberi rezeki kepada orang yang meminta. Diceritakan dari Abdullah bin Mubarak bahwa pada suatu hari seorang pengemis datang kepadanya meminta sedikit makanan. Kebetulan pada hari itu Abdullah bin Mubarak tidak memiliki apa-apa. Ia hanya mempunyai 10 butir telur. Maka ia memerintahkan pelayannya agar memberikan telur itu kepada pengemis tersebut. Maka pelayannya itu memberikannya 9 butir dan menyisakan 1 butir. Ketika menjelang maghrib, seorang telah datang lalu mengetuk pintu seraya berkata, "Terimalah bakul ini." Ketika Abdullah keluar dan mengambilnya, ia melihat bakul itu berisi telur. Lantas ia menghitungnya, ternyata jumlahnya 90 butir. Maka ia berkata kepada pembantunya, "Di manakah telur lainnya? Berapakah yang kamu berikan kepada pengemis tadi?" Pembantunya menjawab, "Aku memberinya 9 butir dan aku menyisakan 1 butir untuk berbuka." Maka Abdullah berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu telah berhutang 10 butir." Demikianlah muamalah mereka kepada Tuhannya. Mereka sangat yakin terhadap apa yang telah dijanjikan dalam Al-Quran maupun hadis. Mereka sama sekali tidak menyalahi Al-Quran dalam seluruh gerak dan diamnya, serta dalam mengambil atau memberinya. Mereka bekerja pada Tuhannya dan mendapatkan untung. Maka mereka melihat bahwa pintunya selalu terbuka. Kemudian mereka memasukinya. Mereka juga melihat bahwa pintu selainnya tertutup. Maka mereka menjauhinya. Mereka setuju kepadanya mengenai selainnya dan tidak setuju kepadanya dalam memurkai orang yang dimurkai maupun mencintai orang yang dicintai. Oleh karena itu, sebagian dari mereka berkata, "Setujuilah Allah pada makhluk dan jangan setuju makhluk pada Allah. Merendahlah kepada orang yang rendah hati dan sombonglah kepada orang yang sombong." Para wali itu selalu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong agamanya, mengalahkan nafsunya dan selainnya. Janganlah kamu mencela mereka. Janganlah kamu takut kepada seseorang dalam menegakkan syariat. Wahai gulam, tinggalkan kegilaan yang selama ini kamu lakukan. Ikutilah jejak para wali dalam ucapan dan perbuatan mereka. Janganlah kamu menginginkan apa yang mereka capai hanya dengan pengakuan dusta. Bersabarlah menghadapi ujian, sebagaimana mereka juga bersabar dalam menghadapinya, sehingga kamu juga sampai kepada apa yang telah mereka capai. Kalau tidak ada bala dan ujian, tentu semua manusia akan beribadah dan zuhud. Tetapi ketika kemudian datang ujian, maka sebagian dari mereka ada yang sabar, sehingga terhijab dari pintu Tuhannya. Barang siapa tidak bersabar, ia tidak akan mendapatkan pemberian. Jika kamu tidak sabar dan tidak rela, kamu akan keluar dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu kitabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa tidak rela dengan ketentuan dan tidak sabar atas balaku, hendaklah ia mengambil Tuhan selain aku. Terimalah apa saja darinya dan jangan diterima yang bukan darinya. Takdir yang telah ditentukan itu pasti akan menimpamu. Buktikan keislamanmu sehingga kamu akan sampai kepada iman. Kemudian buktikanlah imanmu sehingga kamu akan sampai kepada yakin. Ketika itu kamu akan melihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Sebelum memiliki yakin, Tuhanmu akan memperlihatkan kepadamu sesuatu sebagaimana bentuknya. Hati akan setuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga melihat sesuatu berasal darinya. Jika hati telah berdiri di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tangan karomah akan datang menyambutnya sehingga ia menjadi orang yang dimuliakan di atas makhluk. Hati yang benar adalah yang patut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang amat mulia dan nurani yang bersih dari kotoran yang amat mulia. Betapa tidak, karena keduanya telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kaum, kamu harus mempunyai sifat pemurah dan mementingkan orang lain dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam mendurhakainya. Setiap kenikmatan yang digunakan untuk maksiat sama dengan membiarkannya hilang. Sibuklah bekerja dengan tetap taat sehingga kamu akan dekat dengannya, sehingga cita-citamu adalah dengannya, bersamanya bukan dengan selain dia,
dan bukan bersama selain Dia. Maka ketika itu makananmu adalah dari kemurahan dan karunia-Nya yang sama sekali tidak kamu duga dan tidak kamu pikirkan. Nafsu adalah hijab darinya. Jika nafsu itu hilang, tersibaklah hijab. Oleh karena itu, Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat Tuhanku dalam mimpi. Aku bertanya kepadanya, bagaimanakah jalan untuk sampai kepadamu, wahai Tuhanku?" Maka dia berkata, "Tinggalkan nafsumu dan kemarilah, maka aku akan mengelupaskanmu darinya seperti ular mengelupas dari kulitnya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berseberangan dengan nafsu, bukan dengan lainnya. Maka Dia memerintahkan agar meninggalkan nafsu, karena dunia dan segala isinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para pengikut nafsu. Dunia itu amat disenangi nafsu, demikian pula akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di sana ada apa-apa yang diingini oleh nafsu dan lezat dipandang mata." Di dalam kalimat ini sangat jelas kata Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa kita itu harus mempunyai sifat pemurah dan harus mementingkan kepentingan orang lain dalam hal bertaat atau mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat pemurah itu sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh nafsu, dan juga nafsu itu tidak suka mentaati Allah. Dan di sini juga Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan bahwa nafsu itu selalu berseberangan dengan Allah. Dan memang Allah menciptakan nafsu itu sengaja berseberangan dengan Allah itu sendiri. Dan nafsu itu dititipkan pada setiap diri manusia atau makhluk, khususnya manusia. Dan tujuannya yaitu untuk menguji manusia. Di satu sisi manusia itu diberi akal pikir, diberi pengetahuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain Allah menyisipkan atau menyimpan nafsu, yang dimana nafsu itu sifatnya selalu menentang Allah. Nah, disinilah ujian yang mesti kita ketahui dan kita lakukan. Mana yang mesti kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Makanya tidak aneh ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa perang yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu, karena hawa nafsu ini yang sifatnya memang menempel pada setiap diri manusia, dan sifat nafsu itu selalu menentang perintah-perintah Allah, sementara kita harus mengikuti perintah-perintah Allah. Nah, disinilah kita bagaimana memerangi atau bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Dan nafsu ini sekaligus sebagai hijab diri kita kepada Allah, yang dimana ketika kita selalu mengikuti hawa nafsu, maka sama artinya kita ini mengumpulkan hijab-hijab yang ada pada diri kita, sehingga kita ini semakin sulit untuk melihat Allah, semakin sulit untuk melihat hakikat kehidupan ini. Tetapi ketika kita berusaha untuk mengendalikan dan menyingkirkan keinginan-keinginan hawa nafsu, maka sama artinya kita ini sedang mengikis hijab-hijab yang menghalangi diri kita dengan Allah. Semakin kita bisa mengendalikan hawa nafsu, maka hijab ini semakin tipis. Dan tentu lama-kelamaan hijab ini akan terbuka dan kita akan melihat Allah itu sendiri, dan kita akan jelas melihat hakikat kehidupan itu sendiri. Jadi di sisi lain hawa nafsu itu sesuatu yang memang bisa menggerakkan kita pada kesenangan kehidupan duniawi, tetapi pada sisi lain nafsu ini menghalangi pada kenikmatan yang ada pada kehidupan yang sesungguhnya. Makanya di sini Syekh Abdul Qadir Jailani selalu berusaha untuk bisa menyingkirkan hawa nafsu dan menyingkirkan makhluk, karena makhluk itu sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Jadi apapun yang ada di dunia ini yang kita kelihatan itu adalah makhluk
dan di mana nafsu kita ini senang dengan melihat warna-warni makhluk itu, dan kita diajak untuk selalu fokus terhadap makhluk itu, dan kita diajak berusaha untuk berupaya untuk menghiasi makhluk-makhluk itu. Bahkan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, akhirat pun ini sesuatu yang disenangi oleh nafsu, tetapi mungkin ini tingkatannya lebih tinggi, karena ketika kita di awal ya kita harus tertuju ke akhirat, tetapi kalau kita sudah mampu naik ke atas, maka kita akan sadar bahwa akhirat ini masih tergolong makhluk, dan setiap makhluk adalah hijab bagi setiap diri kita atau hati kita yang menghalangi diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumus sederhana dalam kehidupan yang sebenarnya, bahwa kita ini harus berusaha untuk memandang Allah dan mengabaikan makhluk, dan berupaya juga untuk tidak mengikuti keinginan-keinginan nafsu. Sebenarnya hal ini simpel, tetapi ketika kita menjalaninya ini punya rangkaian yang lebih rumit, karena satu dengan yang lainnya itu punya kaitan, antara makhluk, nafsu, dan yang lainnya itu punya kaitan, sehingga kita ini agak sedikit sulit untuk memasukinya. Tetapi walaupun begitu, mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit kita bisa memahaminya, dan kita bisa diberikan oleh Allah setitik cahaya pengetahuan yang lama-kelamaan kita bisa mampu mengetahui sesuatu hal yang sebenarnya, dan kita mampu melakukannya sesuai dengan yang Allah inginkan. Mudah-mudahan kajian ini bisa dipahami dan bisa dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.